Disclaimer on. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Oke, mungkin di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberitahu informasi tentang mengenai apakah lingkaran keamanan PAI itu sangat penting. Kemudian kalau misalkan penting, apa sih pentingnya? Nah, untuk teman-temanku semua juga yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka juga silahkan dislike ya. Oke, seperti itu mungkin ya. Yang nggak suka silahkan di dislike aja. Nah, jadi buat teman-teman juga ya yang nggak suka dengan video ini silahkan jangan disimak ya, skip aja, cari video yang lain. Oke, sebelumnya untuk teman-temanku juga di sini saya akan menjelaskan mungkin pertanyaan dari teman-teman tentang mengenai apakah lingkaran keamanan PAI itu sangat penting. Kalau misalkan penting, apa sih sebenarnya pentingnya itu? Nah, jadi seperti ini ya. Simak dan dengarkan dengan seksama agar tidak gagal fokus dan tidak salah paham. Oke, lingkaran keamanan ini sangat penting nih teman-teman. Ya, kenapa? Lingkaran keamanan, lingkaran kepercayaan. Jadi lingkaran keamanan itu adalah lingkaran kepercayaan. Nah, di mana lingkaran kepercayaan itu artinya di dalam lingkaran yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang kita tambahkan di SC atau security. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya di bagian profil ketika teman-teman buka PAI. Nah, di situ ada gambar seperti tameng. Nah, itu namanya lingkaran keamanan ya, teman-teman tuh ya. Nah, jadi artinya di dalam lingkaran yang terdiri dari 3 sampai 5 orang nih, teman-teman, yang ada di lingkaran keamanan itu. Silahkan ditambahkan. Nah, kemudian disebut lingkaran kepercayaan pribadi. Lingkaran kepercayaan pribadi yang banyak akan membangun lingkaran kepercayaan secara global. Nah, setelah itu, PAI akan mengonfirmasi transaksi melalui node. Nah, di mana sebagai perangkat lunak komputer menjaga PAI melakukan tugas mengonfirmasi transaksi nantinya. Nah, kemudian node. Nah, mungkin teman-teman belum mendengar ya, ataukah sudah mendengar node. Nah, jadi node ini akan bergantung pada lingkaran kepercayaan global untuk mengonfirmasi. Nah, untuk transfer PAI, sementara cryptocurrency seperti Bitcoin itu mengamankan buku besar mereka atau ledger dengan memaksa penambang membakar energi ya, teman-teman. Nah, kemudian PAI masih mengamankan buku besarnya ketika anggota jaringan bersaksi ataukah seperti security cicel itu ya, cicle. Nah, seperti itu ya, mungkin cicle ataukah kikel. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, kemudian menunjukkan rasa saling percaya nantinya dengan kontributor PAI untuk saling mengasuransikan dengan membangun grup keamanan yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota yang mereka anggap terpercaya. Nah, lingkaran keamanan harus mencakup orang-orang yang Anda percaya ya teman-teman. Teman-teman itu harus mempercayai mereka, ataukah mungkin bisa ditambahkan di security itu keluarga kita ataupun orang-orang terdekat kita ya, untuk ditambahkan ke security itu. Ya, lingkaran keamanan harus mencakup orang-orang yang teman-teman kenal atau keluarga. Nah, untuk tidak melakukan transaksi penipuan nantinya. Lingkaran keamanan itu membentuk grafik kepercayaan secara global untuk menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk melakukan transaksi di buku besar PAI nantinya, teman-teman. Dan ada satu fitur lagi di masa depan ketika kita lupa kunci pribadi. Ingat tuh ya, kunci pribadi. Nah, ini fungsinya nih yang akan saya bahas, yaitu selain mencegah dari yang namanya penipuan ataukah pencucian uang, money laundry, mungkin untuk orang-orang yang terpenting mungkin, ataukah untuk pendanaan-pendanaan mungkin yang dianggap sebagai radikal ataukah apa mungkin ya.
orang-orang yang mungkin mencuci pencucian uang ataukah penggelapan, itulah fungsi dari security itu. Dan kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk memulihkan frasa sandi yang lupa. Sebenarnya nih teman-teman, kalau di cryptocurrency itu tidak ada yang namanya pemulihan kata sandi. Kalau misalkan kita lupa itu tidak ada pemulihan. Nah, tetapi di sini fungsi dari security itu yaitu untuk melakukan ketika memang kita lupa kata sandi, kita bisa melakukan yang namanya pemulihan dengan kawan-kawan yang telah kita tambahkan di security itu tadi, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian secara pribadi nih teman-teman, kita dapat meminta CT atau core team untuk memulihkannya dengan syarat ya, itu harus 3 sampai 5 di lingkaran keamanan untuk setuju. Ya, jadi harap tambahkan orang yang terpercaya untuk menghindari efek di masa mendatang ya, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga selamat yang baru gabung ataukah menemukan video ini, jangan lupa di-share pada teman-teman agar teman-teman yang lain pun mengetahui tentang informasi updating tentang mengenai Pi ke depannya. Nah, yang suka dengan video ini silahkan like, yang nggak suka boleh di dislike ya. Ya, kebanyakan like sih daripada dislike. Next. Pertanyaannya yang sering diajukan orang ya. Nah, di mana saya membuat lingkaran keamanan tetapi saya menambahkan orang yang tidak saya kenal dengan meminta nomor di grup. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, jadi seperti ini. Ya, saya memiliki seseorang yang berhenti menggali Pi untuk waktu yang lama. Sekarang tidak apa-apa untuk menghapus lebih banyak orang yang sudah mendaftar. Apakah saya akan kehilangan Pi nantinya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang keluarga terdekat nggak ada yang daftar Pi, nah teman-teman kan bisa tuh yang namanya nyomot nomor di grup, atau selain nyomot mungkinan teman-teman bisa tukeran nomor handphone. Itu nggak terlalu jadi masalah ya. Kalau yang masalah itu nyomot nomor orang, masukkan gitu, itu jadi masalah. Tapi kalau kita misalkan tukeran nomor ataukah izin gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nanti mungkin ketika kehilangan frasa nantinya kita boleh mengontak orang tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman, nah saya di sini ingin menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut yang tadi ya, itu sudah dijawab tuh. Nah, yang pertama, jangan menambahkan orang yang tidak kita kenal atau masuk ke grup ya. Kenapa? Karena nanti itu akan sangat berpengaruh bagi kami ya, itu bagi core team nantinya berpengaruh. Jika kami lupa kunci pribadi kami tidak akan tahu siapa di CT atau core team untuk menemukannya ya maksudnya ya, dan juga banyak masalah lainnya nanti ke depannya. Ya, kalau misalkan kita menambahkan orang yang selain tidak kita kenal, itu ditambahkan nantinya berabe ya, berabe nanti. Tahu nggak berabe? Oke, next. Solusi. Nah, solusinya itu gampang ya. Akrablah dengan semua orang yang kita kenal dan percayai semuanya ya. Mungkin kita kenalan di grup, tukeran nomor. Nah, kemudian bolehlah kita tambahkan nomornya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita akrab aja dulu ya. Kemudian yang kedua ya, usahakan orang yang di lingkaran keamanan itu yang tidak menambang Pi ya, alias menambang Pi ya, bukan menambang Pi tapi menambang Pi. Nah, setelah itu teman-teman pasti harus menghapus lebih banyak orang yang terpercaya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa nanti mengubah ya. Mungkin teman-teman kemarin menambahkan seseorang yang tidak kita kenal. Nah, itu harap perbaiki ya, harap diperbaiki, hapus, kemudian kita cari orang-orang yang akrab ya, entah itu akrab di grup, entah itu akrab sebagai family, keluarga, rekan kerja, atau rekan segala macam ya, rekan nongkrong mungkin ya, itu boleh ditambahkan tuh ya. Tapi kalau misalkan kita tidak kenal, hapus, kemudian kita gantikan yang kita akrabin aja atau kita kenal. Nanti berabe soalnya kalau misalkan kita tidak kenal, kita lupa password ataukah kita lupa frasa, nantinya itu berabe nanti ya, berabe nanti itu ujung-ujungnya. Kemudian ya teman-teman, Pi dibagi menjadi 3 cara penambang, yaitu 1 ref ya, referral.
Referral itu berarti kita mengajak atau kita mensponsori, di mana nanti fungsi dari ref ini yaitu untuk menambah kecepatan mining kita, kecepatan untuk menambang kita. Nah, kemudian ini MLM ya, ini bisnis MLM bukan ya, ini bukan MLM, tetapi ini adalah cryptocurrency yang masih tahap proyek dan sekarang lagi ditambang ya. Mungkin kalau yang lain bilangnya airdrop, tapi di sini ditambang ya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tidak diwajibkan untuk membawa orang itu. Kalau jalan solo atau jalan sendiri ya itu bisa ya. Ini bukan jalan solo di Jawa ya, tapi ini jalan solo itu jalan sendiri itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu PCT atau Core Team, membantu keamanan dan nantinya akan menghubungkan dengan KYC dan mungkin jika kita lupa kode key, mereka yang akan membantu kita mendapatkan kunci kembali. Catatan tambangan orang yang kita percayai, SC Security, tidak perlu keluarga juga nggak apa-apa, yang penting kita kenal aja ya, teman-teman ya. Kemudian sebelum kita, teman-teman, menambahkan 5 akun Pi ke SC A1, A2, A3, A4 dan A5. Nah, apakah tar dulu batuk. Dan apakah mengatakan akun ini akan tidak tahu siapa mereka, dan kita ingin mengubah ke akun yang terdaftar dan familiar, dan kita menghapus akun yang kita tidak kenal, diubah menjadi yang kita kenal tuh, teman-teman ya. Kemudian nih, teman-teman ya, di detik-detik terakhir video ini ya, CT juga akan membayar secara berkala di masa mendatang. 3 kecepatan dasar Pi dulu memiliki istilah kata memiliki grafik ya, seperti 0,4, 0,2 dan sekarang 0,3 atau yang disebut dengan halving. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman, video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.